salah paham tadi yang soal syariat tadi ya. Sholat itu sama Allah disuruh cuman syarat rukunnya cuman begitu. Soal kekhusyukan itu free will. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Jadi itu diberi, Allah mendelegasikan. Soal kekhusyukan terserah kamu loh, kamu mau khusyuk sama aku apa enggak. Tapi pokoknya kamu jalankan ini. Perkara diterima atau tidak diterima, Anda kan punya akal ya, mestinya yang khusyuk dong yang diterima. Masa Anda salaman sama orang, orangnya melengos gini Anda terima? Kalau orangnya melengos ketika salaman tidak memandang sorot mata Anda, berarti dia tidak bersalaman. Begitu juga lah Allah ketika kita sholat. Ya, nanti beliau akan menjawab soal-soal itu. Terus pendelegasian itu saya juga ingin ikut gini ya sebelum Pak Yaya. Nanti kalau Anda menolak pendelegasian, ketika Anda kawin malam pertama Tuhan datang. Maaf ya, namanya siapa? Sal, ini tidak saya delegasikan ya. Kalau mau punya anak saya akan langsung bikin sendiri. Ayo apa kamu ayo. Kamu punya ayo. Oke yang ke berikutnya sebelah sana Mas ya. Assalamualaikum Kak Nur. Waktu sampean ngomong Mairil kulo kaget kan. Waduh, eling neng pondok piye nek Mairilan. Tapi untung karena saya ngerti. Ngeten Kak Nur. Sebenarnya saya ingin tanya ini pada pertemuan yang sebelumnya. Ya, saya Lutfi Kak Nur. Saya nggak tahu ya, nasab keilmuan saya ternyata jalur ke Jombang. Saya dulu lama di Taman Beras, sekarang di Cak Nur, para Madinah, sekarang ketemu Cak Nun. Saya nggak tanya sama Kiai Muzammil soalnya sama-sama ahli kubur. Ntar di alam barzah aja tanya. Gini kan, kemarin ini saya tanya Cak Nun sebagai tokoh budayawan. Kemarin kan kita mengetahui bahwasanya tokoh-tokoh budayawan, intelektual di Indonesia berkumpul di Jogja untuk merumuskan bagaimana Indonesia ini di masa depan, khususnya ketika dipandang di segi kebudayaan. Karena bisa dilihat syarat rukun bencana kita itu sah ketika Indonesia tidak ada, yaitu karena apa? Indonesianya hilang, orang Jawa hilang Jawane, Sunda hilang Sundone. Tapi gini Kak Nun, yang saya ingin share juga, apakah benar penangkapan saya ketika berbicara konstelasi pemikiran orang Jawa, orang Sunda atau Nusantara. Orang Sunda, orang Jawa itu kan bukan terpenjara bukan, tapi terpengaruhi oleh 3 ramalan. Yang pertama Ronggo Warsito, Raja Kadiri, yang terakhir Prabu Siliwangi. Itu masing-masing punya konsep Ratu Adil, masing-masing punya konsep Bocah Angon. Tapi yang paling penting yang ingin saya tanyakan sama Cak Nun, konfirmatif atau negatif, itu masalah ramalannya Prabu Siliwangi. Di sana jelas Bocah Angon itu yang gimana? Kita butuh Ratu Adil, dan kalau dilihat spek-speknya, kita ini menempati Ratu Adil, menunggu Ratu Adil yang terakhir. Di situ dijelaskan ketika Prabu Siliwangi ngomong wasiat kepada prajuritnya, entenono Ratu Adil yang gimana? Bocah Angon itu yang pegang pusaka nenek moyangnya. Saya kira ini adalah konsep puasa kalau saya menyambungkan. Ketika konsep puasa jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita harus berpuasa, harus memikirkan bagaimana sejarah-sejarah kita dulu. Lah, saya pertanyaannya gimana menurut Cak Nun konstelasi budaya kita ke depannya? Soalnya saya kira pesimis kalau saya menjadi ya seorang mahasiswa ketika budayawan itu budaya intelektual bicara, ya saya kira cuma nongkrong di atas meja tanpa bergerak. Saya kira yang bergerak ya tokoh-tokoh seperti Cak Nun ini. Terima kasih Cak Nun, hormat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya nanti saya tidak menjawab setelah beliau nanti jadi berkepanjangan, jadi mumpung ingat. Jadi yang pertama, Kongres Budaya di Jogja itu tidak dihadiri oleh seorang budayawan pun. Pembicaranya misalnya Yudi Latif itu pinter tapi dia bukan pakar kebudayaan. Ya, juga si siapa yang ya ada beberapa teman lain yang bagus, pinter ya, tapi tidak expert untuk kebudayaan. Jadi Kongres Budaya di Jogja itu tidak bisa dicatat sebagai rekomendasi kebudayaan apapun kepada masa depan kita. Itu masalah khusus dan itu kekeliruan
teknis birokratis di Dignas saja di Dikbud gitu ya. Jadi Kacung Marijan juga agak lama ini dia akan merasa kecentok hatinya ya, karena dia terjebak untuk melakukan hal-hal yang sangat Kongres Budaya itu monumen sebenarnya sejak dulu ya, tapi kemarin itu tidak ada seorang pun, budaya Jogja pun satu pun tidak ada Asadi Sregar, tidak ada Gunawan Muhammad, tidak siapapun budaya tidak ada yang datang. Jadi itu cuman orang Dignas, dinas-dinas di seluruh Indonesia diundang cuma gitu Pak. Jadi mereka birokrat saja, satu ya. Yang kedua soal Ratu Adil itu Prabu Siliwangi, saya sederhana aja. Saya pragmatis dulu. Kalau belum ada yang angon itu kalau dalam Ilirih itu namanya penekno blimbing, itu artinya panjatkan. Sebelum ada orang yang oleh Tuhan dilantik untuk memanjatkan Anda untuk memetik kesejahteraan, Anda lagunya harus peneken, bukan penekno. Jadi sekarang Anda rakyat harus kerja sendiri, Anda tidak dijamin oleh pemerintah. Sekaya apapun negara ini, maka Anda harus memanjat sendiri sekarang ini. Satu ya, ini untuk rakyat dulu. Untuk soal Ratu Adilnya itu ada beberapa level. Ratu Adil itu bisa beberapa kemungkinan. Ada yang Mesiah beneran, ada yang Ratu Adil beneran. Tapi itu urusan Tuhan 100%, dan itu zamannya tidak bisa kita duga karena dia akan bersifat mondial. Dia tidak bersifat lokal atau nasional. Meskipun ada pembagian-pembagian wilayah. Ada dari Ternate sampai India, ada Jogja sendiri sedang kumpul para syekh, para maula, para mbah-mbah, brahmana semua sedang berkumpul di sana. Itu urusan tersendiri, dan ini akan ada tawar-menawar mengenai 2014 alam maupun apa segala macam. Tapi intinya adalah, saya tidak bisa cerita banyak, tapi intinya adalah 2014 ini sangat spesial dalam arti akan ada keterlibatan tidak hanya di wilayah manusia, tapi ada keterlibatan yang lebih tinggi, lebih luas gitu ya. Wah, iki aku nek diterusno iki kok tadi ngomong sing gak ya, ngomong sing kakean-kakean dan tidak baik untuk terlalu di GG mongsoke gitu ya. Tapi intinya adalah nanti biar Sabrang nambahin dikit. Karena dia yang mengetahui informasinya sedikit aja, satu kunci aja. Bingung juga saya. Tak kandakno ya opo, gak tak kandakno ya opo gitu ya. Tapi pokoknya tolong browsing mengenai Arjuna Sasrabau gitu ya. Anda browsing di situ, Anda temukan hal-hal yang menyangkut panah rantai. Panah rantai ya. Jadi panah itu adalah sesuatu yang menembus hati rakyat, rantai adalah sesuatu yang mengikat rakyat, ya. Itu kunci-kuncinya. Tapi kalau saya buka itu Anda tidak jadi mencari. Nah, Anda adalah tipe orang yang mencari. Jadi jenis kecerdasan Anda itu jenis kecerdasan yang nanti ada era di mana Anda akan sangat bermanfaat. Kalau sekarang Anda tidak bermanfaat. Sekarang Indonesia ini tidak bisa menjadi medan dari kecerdasan, tidak bisa menjadi tanah yang bisa membuat kecerdasan, kebaikan dan ijtihad bisa tumbuh subur sekarang ini. Itulah yang akan membuat kita harus melakukan perubahan-perubahan yang sangat serius. Kita bukan akan merubah, kita hanya sesaji. Ini malam ini cuman sesaji aja kepada Allah. Kita setor sama Allah, ya Allah ini kita ingin beneran, kita mencari benar. Tapi kan yang yughayyiru kan Allah sendiri akhirnya. Dengan syarat yughayyiru ma fi anfusihim. Tapi kan innallaha la yughayyiru. Kalau tidak bi anfusihim, setelah anfusihim kita yughayyir, baru Allah yughayyir, kan begitu. Nah, jadi dari mohon ini kita sama Pak Yai akan ikut menjawab nih, Pak Muzamil. Tolong dijawab karena ini masih ada jalurnya. Jadi beliau ini jurusan nasab ilmunya sudah pasti Syekhona Khalil, sudah pasti. Dan Anda kalau dari Tambak Beras pasti juga mengacu ke Syekhona Khalil, karena Syekhona Khalil dari situlah Yai Hamid, dari situlah Gus O, dari situlah Imam Lapio Mandar, dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dari situlah Mbah Hasim dan seterusnya. Jadi kalau Jombang saya kira kecuali dari tempat saya, di tempat saya agak jalur yang berbeda dengan Tebu Ireng, Tambak Beras maupun
Denanyar ya, maupun Rejoso. Tetapi itu tidak berarti kita berbeda. Cuman kita di jalur yang jadi kita kavaleri, Anda infanterinya. Kira-kira begitu ya. Pak Yai nanti akan cerita mengenai warisan kepada 4 orang santri oleh Syekhona Khalil yang mewariskan dan memberikan kepada 4 santrinya yang akan menyebar ke Indonesia. Nanti diceritakan. Oke, berikutnya. Ya Mas, silakan Mas. Setelah Mas ini masih ada lagi? Cukup ya, setelah Mas yang berkaos merah cukup ya, supaya tidak terlalu ini, supaya ada waktu panjang untuk menjelaskan Pak Yainya. Yuk Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Cak Nun, saya mau tanya, dari pribadi saya yang masih ragu mengenai peradaban. Karena saya orang Jawa, tapi orang Jogja sih, tapi karena sudah lama tidak di Jogja, jadi saya memahami, kembali lagi memahami peradaban. Kan dalam peradaban Jawa ada 3 unsur, antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, mengenai itu, apakah kalau saya pelajari ini itu disebut syirik atau tidak, gitu Pak? Kan percuma kita sholat tapi pikiran kita tidak khusyuk pada Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syirik itu cuma peristiwa sederhana di mana Anda mengidentifikasi ada Tuhan selain Allah, itu dok. Syirik cuma itu. Kalau soal kekuburan, soal segala macam itu tidak ada hubungannya itu. Pokoknya kalau Anda tetap bertauhid, sudah selesai masalah. Apapun yang Anda lakukan, wong hatinya bertauhid, pikirannya bertauhid, tidak ada masalah. Alam ya memang belajar sama alam kok tidak boleh. Saya sama walang ngomong-ngomongan. Semut cacing kita omong kon niku gak belum iso mlebu lemah ya opo gitu kan. Saya berdialog sama mereka. Dan itu ojo diarani wong gendeng. Wong karo duit aku ngomong-ngomongan. Duit kan kayak menarik anggitmu menarik ta. Tak antemi. Sak karepku lho kon tak apakno. Gitu loh. Jadi itu bukan syirik, itu pokoknya kalau menganggap selain Allah ada yang lain gitu loh. Itu dok, selebihnya tidak ada masalah. Oke, terakhir Mas. Maju Mas. Mikrofonnya tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus dari Bandung, UIN Serang Gunung Jati. Saya hanya mau minta sedikit pandangan dari Pak Yai sama Cak Nun tentang dalam kitab Hikam yang sekarang Ibnu Athaillah ada yang disebutkan kita itu dibagi 2, yaitu golongan mutajaridin sama muktasibin gitu. Yang saya ketahui dan saya pahami, dalam kitab itu kan mutajaridin itu kita tanpa kasab, tanpa kerja kita bisa makan dan kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah dengan hanya beribadah, tidak campur baur ke kasab gitu. Kalau muktasibin kita dari pagi sampai sore jadi terus bekerja keras demi mendapatkan makan dan rezeki itu. Jadi kayak kita katanya nggak boleh yang mutajaridin masuk ke muktasibin. Yang muktasibin pun jangan mau kayak yang mutajaridin, cuman ibadah tapi dapat kenikmatan dan rezeki dari Allah. Nah, dari saya segitu. Bagaimana pandangan dari Cak Nun sama Pak Yai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti ada waktu saya akan ikut menjelaskan, tapi kuncinya tolong dipegang dulu bahwa seluruh kitab-kitab yang Anda baca maupun yang dibaca oleh Pak Yai itu sama dengan kalau Anda nulis, yaitu hasil ijtihad pasca Rasulullah. Jadi jangan perlakukan kitab-kitab itu seperti hadis, apalagi seperti Al-Quran. Jadi jangan terus diserem-seremin itu kitab. Itu cuman orang mencari, meneliti, terus mengidentifikasi. Itu sama dengan orang menemukan
Minggu, Senin, Selasa sampai Sabtu. Ada yang menemukan legi paing pon wage kliwon. Ada yang menemukan hari bermula dari jam 00. Ada yang menganggap, ada yang menemukan hari itu bermulai dari asar sampai asar 24 jamnya. Ada yang menemukan dari maghrib sampai maghrib. Itu semua adalah ijtihad. Jadi itu saya tidak akan menyalahkan yang mujaridin maupun yang muktasibin, tetapi sudah ada fenomena yang lebih komprehensif sekarang. Jadi misalnya ada memang orang, jadi misalnya ada wali yang tidak pakai torikot, dia langsung jadi wali karena memang Allah bikin begitu. Ada wali yang orang biasa dulu, dia bertorikot dulu, dia riyadhah dulu, dia prihatin dulu, dia ngerowot, ngeblung segala macam, jadi pengemis dulu, baru dia mendapat karomah, gitu ya. Tapi nanti kedua-duanya bisa batal. Dalam arti batal itu menjadi kategorinya menjadi tidak tepat lagi untuk kita sebut seperti itu, karena sebenarnya antara mutajaridin dengan muktasibin itu sebenarnya juga dua sisi mata uang. Kalau sudah ngomong seperti Pak Muzamil bilang tadi, loh, Anda mencakul itu zikir. Nah, menjadi kedua-duanya terkandung di situ kan, Dek, ya. Jadi menurut saya Anda pegang itu sebagai satu tahap ilmu. Tapi tolong diketahui bahwa sudah ada beberapa tahap ilmu berikutnya, ijtihad dan penelitian berikutnya, sehingga ada rumusan-rumusan waktu, rumusan takdir, rumusan macam-macam yang diteliti. Sama dengan orang menyebut, oh hari yang tepat untuk pindah rumah hari apa. Itu jangan dimarahi dulu juga, itu hasil penelitian. Kayak Sio tadi itu hasil penelitian. Anda tidak usah pakai gitu aja kalau tidak senang, kalau tidak suka gitu. Tapi tidak usah dikecam-kecam karena Anda tidak paham juga. Anda ngomong klinik, Anda kata klinik aja nggak ngerti kok epistemologinya. Coba apa kata klinik? Kalau salon jelas, germo jelas, kan gitu kan? Gitu. Tapi kalau klinik kan nggak jelas juga. Jadi saya harap kita semua ini orang yang terbuka dan tidak perlu mengurusi apalagi menuting-nuting yang Anda tidak mempelajari. Mending Anda mempelajari atau tidak usah dipelajari tapi nggak usah komentar, gitu loh. Nah, menurut saya Anda bagus sudah masuki itu merupakan dikotomi dasar. Saya kasih contoh dikit setelah ini Pak Yai Muzamil. Misalnya kalau orang di dunia kampus yang dipakai untuk memahami orang Islam, orang Jawa kan selalu Clifford Geertz ya. Ada santri, abangan, priayi. Ini saja sebenarnya sudah tidak tepat amat karena santri abangan itu beda konfigurasi dengan priayi. Kalau priayi sama kawulo itu urusan lain, itu urusan struktur budaya dan feudalisme. Tapi kalau santri abangan itu urusan kuantitas dan kualitas beragama, tidak ada hubungannya sama budaya sebenarnya. Jadi ada istilah tiga ini sebenarnya itu sudah salah sejak awal. Cuman karena nggak ada yang lain yang bisa dikutip untuk bikin skripsi, ya sudah itu dipakai. Tapi tolong Anda harus tahu, satu aja saya kasih contoh. Kalau Anda memakai sesuatu sebagai simbol, dia ada logikanya. Misalnya kalau Anda pakai misalnya kalau Anda pakai hewan, misalnya hewan. Oh ini macan. Yang macan tuh keras, tangguh. Berarti ada yang lembut, yang tidak tangguh. Misalnya apa? Bukan macan. Apa? Kelinci. Jadi kalau Anda pakai macan harus ada kelincinya, karena akan menjelaskan dikotominya. Nah sekarang disebut abangan. Apa warna yang lain sehingga warna dipakai di situ? Abangan kok nggak ada hijaunya, nggak ada putihnya, nggak ada. Nah Anda harus cari, bagaimana kok bisa ada abangan namanya? Loh kalau ada abang pasti ada yang warna yang lain, maka dia dipakai sebagai idiom atau terminologi, gitu loh. Tapi karena karena akademisi belum tentu intelektual, maka itu tidak dicari. Nah sekarang saya kasih godaan aja dikit, gangguan dikit aja. Dulu Wali Songo itu ingin mengajarkan syariat kepada masyarakat Indonesia, ya. Dan harus mateng dulu, jangan ada tasawuf dulu, dikit-dikit aja tasawufnya. Nah si Syekh Siti Jenar terlalu kenceng, terlalu maju, sehingga kalau masyarakat belum kenal syariat, dikenalkan kepada dunia tasawuf, ini akan membuat dia kehilangan keseimbangan pemahaman terhadap transendensi tadi. Maka ada kebijakan dari Sunan Kalijogo, karena Sunan Kalijogo adalah jembatan antara Islam dengan Jawa. Maka kemudian diciptakan satu idiom atau terminologi
karena sesiti jenar ini terlalu cepat dan ini bisa berbahaya bagi masyarakat. Ya ini bukan soal nggak boleh, boleh. Tetapi kan orang itu harus punya strategi dan kearifan secara sosial, sehingga tidak segala sesuatu yang benar harus Anda terapkan, kan gitu. Sering kan kita omongkan, tidak mentang-mentang Anda jujur sama anak Anda, terus anak Anda tanya, dari mana saya lahir, terus kok duduno temen metu toko ini kan gitu. Meskipun itu benar, maka diciptakan yang satu mutian, yang satu abaan. Muti itu wali songo yang taat kepada syariat, ya, untuk menjadi teladan bagi masyarakat, uswatun hasanah. Pokoknya sebelum kamu mengembara kemana-mana, ke Panguraan, ke Malioboro dan Margomulyo, yang penting Anda lewat dulu Margo Utomo, jalan utama dulu, baru Malioboro jadilah wali yang mengembara, baru kamu masuk ke Karomah, kemuliaan. Setelah itu baru kamu ke Panguraan. Panguraan itu Anda sudah merdeka, Anda sudah menyatu dengan Allah. Sebunyi-bunyinya mulut kamu kan insya Allah terbimbing oleh Allah. Anda menjadi ustadz yang mulham, ustadz yang mufaham, yang difahamkan oleh Allah di setiap ujung lidahmu. Nah, Syekh Siti Jenar langsung saja memperkenalkan Panguraan ke masyarakat. Maka dia disebut abaan. Abaan kalau orang Jawa tidak bisa ngomong abaan, abangan. Jadi abangan itu dari kata abaan, yang mengabaikan syariat. Sebenarnya itu urusan dia sama Allah, sama Allah. Tidak apa-apa semuanya itu, tidak usah kita urus, biarin aja. Kalau Jumatan di Mekah misalnya gitu ya, kalau bisa dia ada di sini, bisa ada di sana, ada di Mandar, ada juga di Makassar. Sedang di Makassar tapi ada di Banyuwangi, itu jangan diurus, itu biarkan Allah yang urus. Nah, tapi karena itu disosialisasikan oleh Syekh Siti Jenar, maka harus ada terminologi untuk menolong dan menjaga masyarakat. Maka ada mutian, mutian itu jadi warna putih, ya. Kalau abaan warna abang. Nah, karena orang Jawa susah menghafalkan muti, susah mengatakan aba, ya sudah, yang mudah secara budaya adalah mutian sama abangan. Loh, itu asal usulnya. Tidak ada kitabnya ini, angel lagi dari kitabnya. Udah percaya apa tidak, begitu dulu asal usulnya, gitu loh. Itu dulu konsultasi dulu sama saya. Gitu deh ya. Dan itu kalau Anda pegang bagus banget itu. Dan tidak usah peduli asal usulnya dari mana. Kalau Anda ngejar asal usulnya, tidak akan ketemu. Terlalu banyak ilmu yang tidak bisa Anda lacak. Jadi kuncinya sekarang transendensi apa tidak. Kalau sebuah pemahaman menghasilkan transendensi kepada tauhid, kepada Allah, maka itu bagus. Kan gitu aja kuncinya. Jadi inilah sekarang jawaban menyeluruh dari Kiai Haji Muzammil Al-Sumenepi, ya. Pertama masalah baiat. Masalah baiat itu ya dari bahasa ba'a ya bi'u bai'an, jual beli. Lo ya kan begitu, itu bahasa Arab. Ba'a ya bi'u bai'an, bai'atan itu artinya jual beli. Jadi begini, sampean jangan mau disodori barang gitu ya. Jadi kalau ada orang meminta Anda membeli, berarti sampean suruh menyetorkan uang, kepatuhan sampean kepada dia, pokoknya harus menerima apa dia. Sampean tanya, yang mau sampean berikan kepada saya apa? Nah kan harus begitu. Kalau cucu ya diterima, kalau enggak ya jangan diterima. Nah itu namanya perdagangan yang merugikan. Nah begitu. Jadi begini, jadi banyak memang orang-orang yang seperti itu. Jadi menjadikan agama ini sebagai barang dagangan. Sehingga ayat-ayat dibacakan, ini dibacakan, tujuannya supaya dibeli orang. Ini jangan percaya sama orang seperti itu. Karena itu bukan kiai, bukan ustadz, itu adalah pedagang, makelar. Nah itu ya. Jadi jangan dipercaya. Yang kita harus baiat ini ya kepada Allah Ta'ala, gitu ya. Maka Al-Quran, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah.
Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepadamu itu sesungguhnya berbaiat kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri sih banyak orang yang baiat, tapi isi baiatnya untuk taat kepada Allah, tidak melanggar, tidak berzina, tidak mencuri dan seterusnya, bukan baiat untuk setia kepada sebuah organisasi atau apapun yang sifatnya bawah tanah itu tidak benar ya. Jadi gak usah, tidak dosa sampai melanggar itu ya. Jadi banyak N11 itu sering baiat ini yang jadikan alat gitu ya. Loh, kamu kan sudah baiat kan gitu ya. N11 tahu kan ya, dan kelompok-kelompok lain ini jadi baiat. Hizbut Tahrir itu dulu sebelum reformasi juga pakai baiat gitu ya. Sekarang karena sudah reformasi mereka sudah terang-terangan soalnya gitu ya. Dulu begini ya. Jadi nggak usah diikuti. Jadi orang-orang tokoh-tokoh agama atau siapapun yang minta ditaati tanpa resep gitu ya oleh Anda, padahal dia adalah seorang manusia yang bisa salah dan bisa lupa, bisa benar juga bisa keliru. Ini tidak benar, berarti dia minta diperlakukan sebagai malaikat, sebagai Tuhan, padahal dia bukan Tuhan gitu ya. Jangan percaya. Imam Syafi'i itu ya, Imam Syafi'i kurang apa? Dia intelektualitasnya mengalahkan semua orang, mengalahkan gurunya, tapi dia pernah berkata, aku ingin tidak ada orang yang pernah menyebut pendapatku. Itu dia. Imam Syafi'i itu tidak ingin, ini pendapatnya Imam Syafi'i, tidak ingin. Aku tidak ingin ada orang yang berkata bahwa ini pendapat Syafi'i. Biarlah apa yang aku ucapkan itu pakai dan tidak usah disebut-sebut aku. Nah, itulah orang yang baik seperti itu. Nah, karena baik maka disebut-sebut terus Imam Syafi'i. Nah ya, nah kan begitu, bukan karena minta. Nabi Muhammad juga begitu, la tutruni kama atrotin nasoro, gitu ya. Jangan kau kultuskan aku sebagaimana orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa di pertuhan. Jangan. Nah, tapi karena memang Nabi Muhammad itu layak untuk dipuja, dia dipuja terus. Tidak minta dipuja, tetap dipuja. Nah, orang yang minta dipuja itu karena memang tidak pantas dipuja. Hanya dia meminta. Ya kan? Meminta dia, minta ditaati karena memang tidak layak ditaati. Maka dipaksa orang dengan doktrin-doktrin, gitu ya. Nabi Muhammad nggak pernah gitu ya memaksa orang untuk taat, tapi kita terus memuji dia. Oh, saya bisa bertanya, kalau Muhammad itu bukan Nabi, kira-kira sampai kagum nggak? Kalau saya tetap kagum, gitu ya, karena memang beliau luar biasa. Coba lihat sejarah hidup beliau itu, ya. Sebelum jadi Nabi, coba lihat sejarahnya bagaimana, gitu ya. Itu luar biasa. Sebelum jadi Nabi saja luar biasa, di pedagang. Gitu ya, membawa dagangannya Siti Khadijah ke mana? Ke Syam, Syria, betapa jujurnya. Sampai Siti Khadijah kepincut melamar kepada Nabi Muhammad itu. Nah, coba bayangkan. Ketika beliau umur 9 tahun, dia anak yatim, tidak masuk panti asuhan yatim piatu. Loh, iya. Loh, betul. Iya kan? Dia yatim, tapi dia tidak masuk panti asuhan. Kenapa? Karena itu tidak bagus. Beliau bekerja di bawah asuhan pamannya, beliau bekerja. Bayangkan umur 9 tahun, umur 12 tahun dia bekerja karena tahu bekerja itu perbuatan yang baik. Maka seandainya tidak diangkat jadi nabi pun pada usia 40, kita akan mengikuti beliau. Itu ya. Nah, kenapa? Karena beliau memang layak diikuti. Nah, itu jadi maka apa itu ya? Itu dia saya kira ya. Enggak usah terus ya, apalagi Pak Toto. Pak Toto. Oh ya, masalah kerasukan ya. Ya kalau satu level ya mesti kan saling peluk-pelukan, saling itu ya. Lo kan begitu. Loh, saya itu ini besok bersama beliau sama Cak Non ini ya, sama Cak Non besok malam Jumat akan datang ya, akan selawatan di pinggir pantai Parangtritis, gitu ya, di pinggir pantai Parangtritis. Sampai tahu semua orang Indonesia itu mensakralkan Parangtritis karena itu tempatnya Nyi Roro Kidul. Sepanjang sejarah belum pernah ada selawatan di Parangtritis, belum pernah, gitu ya. Nah, saya ya bukan berarti apa saya mengadakan tantangannya banyak, gak boleh begini. Nah, karena saya tahu Nyi Roro Kidul itu satu level, ngapain ditakuti? Maka mudah-mudahan gitu ya. Ya kan, masa takut sama orang yang selevel, gitu ya. Nah, cantik lagi. Oleh karena itu kalau
ada jin bisa merasuki manusia, sebetulnya ada juga manusia yang bisa merasuki jin. Ya, iya. Saya sampai-sampai yang nggak berani kawin lagi meskipun ingin itu ya. Itu nggak usah repot-repot kawin sama jin. Itu ya. Kan nggak mungkin cemburu istrinya. Daripada beli balon-balon, beli balon, beli macam-macam, itu ya. Padahal ingin kawin lagi ya sudah, kawin sama jin boleh kawin sama jin itu boleh. Itu ya. Nah boleh. Nah itu merasuki jin kan, jadi suaminya jin kan berarti lebih hebat daripada jin. Jadi seperti kan satu level maka bisa saling, gitu ya. Nah kemudian masalah tadi maaf lupa saya Pak Toto, masalah ini saya beberapa waktu yang lalu saya ngadakan basul masail. Masalah tadi kemarin di Kota Gede yang orang teman-teman dari Muhammadiyah tidak setuju karena menghadirkan orang Nasrani gitu ya. Karena menghadirkan orang lain dalam doa. Saya 1 bulan yang lalu saya ngadakan basul masail di Yogyakarta. Bolehkah orang Islam itu mengamini doanya non muslim? Boleh apa enggak? Ayo bagaimana? Boleh. Nah ya kan? Nah itu karena kebetulan yang mimpin rapat itu saya. Nah itu ya. Nah, sebetulnya banyak yang berpendapat tidak boleh. Kenapa? Karena katanya kalau kita mengamini doa mereka kan berarti sama dengan kita menyetujui akidah mereka. Nah kan gitu, iya kan? Begitu kan. Nah saya ada kitabnya. Kitabnya itu dikarang oleh Imam Abu Yahya Zakaria Al-Ansari, seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dia menyatakan boleh mengamini doanya orang Nasrani. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, siapapun yang meminta akan dikabulkan oleh Allah. Maka yang dikasih makan oleh Allah bukan hanya orang Islam, orang Kristen, orang dikasih makan semua. Dan permohonan mereka juga dikabulkan. Jangankan manusia, kata beliau itu, iblis saja doanya dikabulkan. Nah, iblis itu kan ketika dikutuk, ya, kan minta, ya Allah karena Kau telah mengutuk aku, anzirni ila yaumi yub'atsun, hidupkanlah aku sampai hari kiamat. Dikabulkan, iya tak urip ke gue. Nah, lo ya kan? Maka jika itu konon Nasrani nggak mungkin dikabulkan. Allah itu nggak seperti kita. Gitu ya. Kita itu kalau nggak dihormati orang nggak akan menghormati. Gitu ya. Kalau kita nggak dikasih nggak akan mengasihi. Itu manusia level terendah. Gitu ya. Jadi hanya mau baik kepada orang yang berbuat baik. Maka kalau saya berdoa kepada Allah, ya Allah kalau orang yang tidak baik saja Kau beri, masa aku yang rodok baik gak diberi? Tak gitu kan? Iya. Loh iya, saya kalau berdoa begitu kepada Allah. Iya kan? Masih ada lagi tambahannya, gitu ya. Kalau memang saya ini jelek, ya Allah, saya ini jelek banyak dosa kepadamu. Bukankah Engkau memerintahkan orang untuk berbaik meskipun orang itu tidak baik? Masa Engkau tidak akan berbuat baik kepada saya karena saya tidak baik? Nah gitu kan? Nah iya. Nah itu kan firman Allah dalam Al-Quran itu. Nah itu ya, firman Allah itu. Nah iya. Jadi Allah itu jangan dikira kok hanya mengasihi orang yang baik, yang nggak baik juga dikasihi. Dan itulah bentuk Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Maka, nah itu ya, masalah Indramayu tadi. Gak usah kecil hati gara-gara itu. Gitu ya. Gak usah. Saya itu di selatan saya itu Parangkusumo ada 700 PSK di sana. Balon. Ya. Di selatan saya itu 700 ada komplek loh. Balon itu sopo bayar iso bayar. Nah saya itu biasa bersama mereka. Gitu ya. Bahkan kalau saya lewat terkadang Pak Ustadz sini gratis. Nah ini. Jangan kok kita merasa risih karena itu, gitu ya. Sekarang balon-balon yang dalam dimensi yang lain itu lebih apa ya? Lebih besar gitu ya, balon-balon politik gitu ya. Ya, sopo bayar tak. Itu kan sama saja. Kalau tadi itu kan sopo bayar iso kelon. Kalau ini sopo bayar tak kasih proyek. Nah ini ya, sopo bayar tak kasih jabatan. Ini lebih besar daripada mereka. Maka saya lebih. Nah pada mereka itu gak pernah mengutuk gitu ya. Karena mereka ini sebetulnya orang yang tidak punya jalan lain kecuali seperti itu. Dan bisa jadi Allah justru akan mengampuni mereka sebelum mereka mati, gitu ya. Kan bisa saja.
Ya gitu ya. Nggak usah kecil hati karena itu. Sudah wis, nggak usah ditanya ini sudah. Nah, sudah ya. Dalam rumah image-nya itu loh Pak. Aku masih orang Indramayanya sendiri tuh itu jadi agak malu gitu dengan status Indramayanya. Iya. Tidak usah. Jadi tidak usah itu ya. Nanti biar Cak Non yang jawab masalah itu nanti. Ini masalah budaya, bukan masalah saya. Terus masalah ya, beliau Cak Non sama Mas Sabrang nanti ya. Terus apa lagi tadi masalah apa? Oh ya, nah ini begini ya. Jadi dulu Syekhona Khalil gitu ya. Syekhona Khalil itu kan kalau dalam bahasa Jawa kan waskito, gitu waskito. Ya karena beliau memang luar biasa gitu ya. Nah, setiap santri itu beliau itu waskito itu ya dia tuh bisa mengerti santrinya itu siapa dan apa itu mengerti duluan. Nah, salah satunya beliau itu dulu memberikan kepada 4 orang kiai ini dengan pemberian yang berbeda-beda, gitu ya. Jadi dulu waktu Ki Hasyim Asy'ari sowan beliau, oleh beliau dikasih kitab, gitu ya. Ki Ahmad Dahlan dikasih kitab. Nah itu pertanda bahwa 2 orang ini oleh beliau supaya aktif mengajar, supaya bikin organisasi bagaimana pendidikan Islam di Indonesia itu bisa berkembang. Itu Syekhona Khalil. Nah kemudian ada kiai ketiga, Ki Romli Jombang. Nah Ki Romli Jombang ini juga santrinya Syekhona Khalil, Bangkalan. Nah oleh beliau dikasih pisang. Nah pisang kan warnanya kuning, gitu ya. Nah kuning itu ternyata ditafsiri letterlek. Waktu itu partai ada 3, 1 hijau, P3 merah dan kuning. Nah akhirnya pondok pesantren yang waktu itu masuk Golkar, pesantren Peterongan. Ya santri pesantrennya Ki Romli yang akhirnya mendapatkan Darul Ulum itu loh. Itu luar biasa, beliau masuk Golkar tapi badinya banyak. Ini baiat gak apa-apa seperti itu. Jadi dapat Universitas Darul Ulum di tengah kota. Nah, ada satu lagi. Nah, jadi tidak semua. Jadi beliau tidak sama. Ada satu lagi namanya Kiai Zahid. Nah, Kiai Zahid itu dikasih cincin. Meskipun saya pakai cincin tidak seperti ini. Nah, Kiai Zahid ini dikasih cincin, tidak dikasih kitab, tidak dikasih pisang. Nah, cincin ini apa ya? Isyarat untuk merukunkan orang. Gitu ya. Merukunkan. Maka kalau orang mau nikah itu kan tukar cincin. Itu ada orang kok mau tinju tukar cincin kan nggak ada. Nggak jadi tinju. Iya, dikasih cincin oleh Syekhona Khalil, gitu ya. Jadi maksudnya supaya senang mengakurkan orang. Nah, Kiai Zahid inilah leluhurnya Cak Nun. Sampai bisa memahami kenapa beliau Cak Nun ini suka menghadirkan sampean sebagai kelompok untuk supaya satu sama lain tidak saling kerengan, tidak saling bertengkar. Kalau Cak Nun tadi bilang saya Madura di gini-gini kan bukan berarti hanya orang Madura yang bagus gitu ya. Karena kebetulan saya orang Madura. Nah itu ya. Tapi sampean semua bagus, Sunda, Jawa semuanya ya kan? Nah, tapi kita kan harus saling bekerja sama syirik tadi gitu ya. Harus syirik gitu ya, antara satu sama yang lain. Gitu. Inilah kenapa beliau Cak Nun konsen di ini loh, mempersedulurkan di Ma'iyah ini. Jadi itu leluhurnya Cak Nun gitu ya, yang dikasih hadiah cincin. Begitu ya. Ini anunya Syekhona Khalil. Terakhir yang kaos merah masalah tajrid dan kasab itu ya. Jadi memang di dalam kitab hikam itu manusia itu jadi memang ada yang dikasih apa ya? Kedudukan tajrid itu ya begini. Jadi tidak mau berusaha, tidak mau tapi akan datang. Nanti. Kenapa? Karena memang sudah posisinya sampai di situ, gitu ya. Dan itu posisi yang lebih tinggi daripada kasab, gitu ya. Lebih tinggi. Tajrid itu tidak usah meminta tapi diberi. Kenapa? Magnetnya besar, punya magnet, gitu ya. Sementara kalau nggak punya magnet harus mengejar, gitu ya. Karena kalau nggak mengejar dia tidak akan dapat. Ini subuh. Begitu. Jadi orang yang tajrid itu memang sudah tidak mencintai tapi dicintai.
Jadi tidak mencari tapi dicari. Itu orang yang sudah makom tajrid. Maka dalam hikam ya, iradatu kat tajrid ma iqamatil iya kafil kasab itu ya. Itu apa? Kehendakmu untuk tajrid, padahal Allah menempatkan kamu itu ya pada posisi kasab, itu syahwah minas syahwah al-khafiyah, itu namanya syahwat yang tersembunyi. Jadi orang yang makomnya kasab tapi ingin seperti wali, wah saya gak usah bekerja, gak usah apa, ingin seperti itu termasuk syahwat, kata beliau dalam hikam itu. Sebaliknya wa iradatukal kasab itu ya, kamu ingin kasab ma'aiqamatillah iya kafit tajrid, padahal Allah memposisikan kamu pada makom tajrid itu ya, inhitatun minal himmatil aliyah, berarti kamu mau turun dari kedudukan yang tinggi. Jadi orang itu memang punya kedudukan masing-masing gitu ya. Begitu contoh Cak Non ini ya. Cak Non ini kalau mau jadi DPR kan nggak usah sulit-sulit gitu ya. Tapi karena beliau memang sudah tajrid ya tidak perlu, karena sudah bisa melakukan tanpa jadi DPR ya. Jangankan beliau Cak Non, saya ini kemarin Cak Non, saya itu ada yang datang ke tempat saya, asalkan mau jadi caleg pusat ini ya, uang saya siapkan, suara saya siapkan, yang penting nama saya ditaruh. Nah coba bayar, tanpa pikir panjang, tidak langsung begini. Loh, ini kan sementara ada orang yang menyuap-nyuap yang begini-begini gitu ya, untuk bisa dijadikan caleg, saya itu kan langsung tidak. Loh kenapa? Ya tidak gitu ya. Nah istri saya kenapa nggak diterima? Nah ini itu makomnya beda. Jadi saya ini bukan kok nggak mau gitu ya, nggak mau gitu ya. Saya itu pernah dipaksa istri saya itu ya, pernah. Jadi saya oleh Kemenak itu suruh jadi PNS gitu. Semua orang kan ingin jadi PNS sebetulnya gitu ya. Dipaksa, saya nggak mau. Istri saya maksa mau, tidak. Sampai istri saya itu bilang, kalau sampai nggak mau uangnya karena subhat, gitu ya, besok gajinya dikasihkan guru-guru sini untuk gajinya guru. Pokoknya tidak, kata saya. Akhirnya waktu tes itu saya dipaksa, saya sudah tidur di rumah, dibangun berangkat suruh tes PNS. Akhirnya saya berangkat tes PNS itu jam 9, sampai di lokasi jam 10, gitu ya. Semua sudah mengerjakan. Saya tak kerjakan soal itu 15 menit karena biar gak diterima gitu ya. Semua yang lain belum pulang, saya suruh pulang. Kok sudah selesai. Nah begitu pengumuman saya itu diterima. Nah coba, jadi kan aneh. Sementara orang lain harus nyuap-nyuap, harus mengerjakan berjam-jam, saya itu 15 menit diterima. Bingung tuh, kok diterima. Kalau saya ingin gak diterima. Nah akhirnya ya sudah. Nah ini ya itu tadi. Nah, itu ya. Nah terus akhirnya apa? Saya dipanggil untuk melengkapi berkas, gak saya datangi. Hanya saya didatangi, gimana sama lo gak nyerah? Saya kan gak mau. Terus sudah. Akhirnya sudah Pak, saya besok tak kesana. Saya bukan mau menyerahkan berkas, tapi saya mau menyerahkan surat pengunduran diri. Hanya gak jadi PNS, alhamdulillah lego. Kalau jadi PNS saya ini bagaimana? Nah, itu ya gak bisa macam-macam. Nah itu loh. Mau kawin lagi harus izin atasan, kan repot. Nah, iya. Tapi saya bilang istri anak santri-santri, ayo kamu jadi pejabat, jadi presiden, jadi apa tak gitu kan. Nah itu kan jadi memang orang itu berbeda-beda. Nah masalah delegasi tadi sudah dijawab oleh beliau Cak Non. Ya kalau Allah sudah menciptakan malaikat, sudah menciptakan manusia, sudah menciptakan api, kok gak dikasih kerjaan itu kan terus bagaimana? Aneh, ya kan? Ya dikasih kerjaan, oh sudah diciptakan. Ini kamu kerjanya ini. Ya begitu, masa sudah menciptakan menang saja ya Red. Kasih kerjaan oleh Allah. Sudah begitu saja, mohon maaf ini. Tidak ada masalah.
Oh, kalau masalahnya untuk ngetes keteguhan Pak Kiai ya enggak apa-apa. Saya kira kalau Kiai Kanjeng ngomong alatnya rusak segala macam, wong Kiai Kanjeng sudah pentas di mana saja dan tidak ada masalah apa-apa. Jadi saya kira kecuali ada masalah teknis yang menghalangi, saya kira saya optimis dan saya senang-senang lah kalau bisa Kiai Kanjeng di sana. Perkaranya Nyai Roro Kidul kan sudah kita bergaul lama dan sudah ada MOU yang jelas. Ini supaya ini Sabrang yang saya tugasi untuk selalu bersilaturahmi. Anda tolong jangan lupa mereka bukan jin. Mereka itu maksud saya gini kan 3 bersaudara. Ada yang sulung namanya Ki Ageng Sapu Jagat yang sekarang sedang mutasi untuk mengurusi Merapi setelah pasca erupsi yang kemarin. Ini serah aja Anda. Terus yang disebut Ratu Kidul itu adalah kakak kembarnya, adiknya Sapu Jagat, itu namanya Dewi Nawang Wulan. Itu Ratu Kidul. Adiknya Dewi Nawangse adalah Nyi Roro Kidul, jadi berbeda 2 orang itu. Dan itu mereka manusia tapi dengan metode dan torikot tertentu. Mereka hidupnya kira-kira 400 tahun sebelum Masehi. Jadi orang dari zaman dulu banget dan tidak ada masalah lah, tidak ada masalah. Menurut Gus Dur, bahkan saya kan sama Gus Dur kan wanti-wanti, Gus. Gini, untuk informasi kepada Anda ini ya, karena di Keraton Jogja saya sudah menyatakan bahwa Keraton Jogja tidak boleh ada hubungan politik, tapi boleh hubungan yang lain. Kemanusiaan nilai, tapi tidak ada hubungan politik dengan Nyai Roro Kidul. Karena Nyai Roro Kidul dieksploitir sejak awal Mataram untuk menggantikan Wali Songo. Nah itu menjadi negatif ketika Indonesia menjadi negara, terus setiap presiden selalu mengorientasikan diri untuk dalam tanda petik ingin berdamai dengan Ratu Selatan. Padahal itu tidak ada masalah seperti itu. Jadi menjadi mitos dan takhayul yang tidak. Jadi di Keraton Jogja, di depan para raja Nusantara yang berkumpul di sana, saya menyatakan secara resmi bahwa Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat tidak ada lagi hubungan politik dan transaksi apapun secara politik dengan Ratu Kidul. Saya menyatakan itu karena tidak mungkin Sultan Hamengkubuwono X berani menyatakan itu. Jadi terpaksa seniornya yang menyatakan. Tapi ini beneran, jadi ada rekamannya saya menyatakan itu. Nah itu penjelasannya bisa kapan-kapan. Tapi intinya Pak Muzamil tidak ada masalah insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan teknis. Dan saya itu kan kayaknya Kiai Kanjeng goda sampean. Maksud alatnya rusak piye gitu loh. Wong mereka sudah bersahabat sama kita. Lu kok berhubungan dengan roh halus loh. Kita ini berhubungan dengan roh kasar, roh halus, tengah kasar, tengah halus. Opo ae walang, tekek, cacing. Kabeh kita berhubungan baik. Semua makhluk Allah dan semua adalah berada dalam kegembiraan bersama-sama. Tinggal ilmunya bisa menjangkau atau tidak. Kalau tidak bisa menjangkau ilmunya ya sudah diem aja. Kalau ada jaran kepang mangan beling, tidak usah marah, tidak usah dibilang syirik segala macam. Kamu tidak pernah kasih makan nasi juga sama mereka. Tidak kasih makan nasi, ada orang makan beling kok tidak boleh kan gitu. Daripada kamu marah-marah mensirik-sirikan, mending kamu bawa nasi supaya mereka makan, habis makan beling makan nasi kan gitu. Kan gitulah di Indonesia ini memang suka begitu-begitu, sudah gak keimangan, malah muring-muring kan gitu. Ada kasus-kasus lainnya sebenarnya seperti itu teman-teman sekalian. Jadi ini alhamdulillah, ini Anda ini luar biasa. Saya kira Anda dapat karomah dari Allah ini luar biasa. Dan saya merasa betul bahwa saya menemukan masa depan Indonesia malam hari ini. Saya menemukan. Bisa Anda sendiri, tapi bisa juga Anda akan menemukan orang-orang yang akan Anda kasih delegasi tadi itu. Nah, cuman dalam soal pernikahan jangan ada delegasi ya. Kita semua berdiri. Bismillahirrahmanirrahim.